Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Handayani. Nomor NPM saya 2510 6311 20070. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Kelas saya yaitu kelas MPI 2B. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga penjelasan saya dapat disampaikan dengan jelas dan sistematis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama yaitu kurikulum atau materi pembelajaran. Sufa di Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan pertama bagi para sahabat yang tinggal di sana, yaitu para ahli as-sufah. Kurikulum yang diterapkan Rasulullah SAW bersifat terpadu dan komprehensif, yaitu mencakup ilmu agama, yaitu tauhid, fikih dasar, akhlak, dan ibadah. Ilmu sosial dan kepemimpinan, yaitu strategi dakwah, cara berdakwah, pengelolaan umat, dan diplomasi. Keterampilan praktis, kemampuan membaca Al-Quran, menghafal hadis, dan keterampilan hidup sederhana. Dengan kurikulum ini, para sahabat tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan untuk langsung diaplikasikan dalam masyarakat dan dakwah. Nah, referensi ini dari Al-Ghazali Abu Hamid Ihya Ulumuddin Jilid 1. Nah, yang kedua yaitu pendidik atau pengajar. Rasulullah SAW sendiri adalah guru utama atau mentor langsung para penghuni sufah. Strategi manajemen pendidikannya, personal dan interaktif. Rasulullah membimbing secara langsung, memberi contoh perilaku dan akhlak. Setiap tindakan Rasulullah menjadi pelajaran praktis bagi para sahabat. Nah, setiap sahabat yang ditinggal di sufah mendapatkan arahan sesuai potensi dan kemampuannya masing-masing, sehingga mencetak kader yang sesuai dengan bidangnya. Nah, referensi ini saya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Al-Bari, Jilid 1, Bab Sirah Nabawiyah. Nah, yang ketiga yaitu metode pembelajaran di sufah. Sufah adalah tempat belajar sahabat Nabi SAW yang efektif dalam mencetak kader pemimpin dan dai dalam waktu singkat. Metode pembelajarannya ini melibatkan beberapa pendekatan utama. Yang pertama, pembelajaran kontekstual dan pengalaman langsung. Sahabat belajar melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan dakwah, peperangan, dan pengelolaan umat. Pembelajaran ini menekankan praktik nyata sehingga teori dan praktik berjalan bersamaan. Nah, yang kedua yaitu metode tanya jawab atau dialog interaktif. Rasulullah SAW mendorong sahabat untuk bertanya, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara kritis. Metode ini membangun kemampuan berpikir analitis, komunikasi, dan pengembalian keputusan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berkelanjutan, yaitu continuous learning. Tidak ada batasan waktu formal. Pembelajaran terjadi setiap saat sesuai kebutuhan umat dan situasi. Sahabat terus belajar dari pengalaman sehari-hari, tantangan, dan interaksi sosial. Metode pembelajaran di sufah menekankan praktik langsung, interaksi kritis, dan pembelajaran seumur hidup, sehingga sahabat dapat cepat berkembang menjadi pemimpin dan dai yang berkompeten. Nah, saya mendapatkan referensi ini dari Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman, Ar-Rahik Al-Maktum, dan Bab Sirah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kepemimpinan Rasulullah SAW dan nilai manajemen dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berhasil memimpin masyarakat yang heterogen, mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok, serta menjaga perdamaian dan keadilan. Nilai-nilai manajemen yang dapat diambil adalah yang pertama, transparansi. Dalam Piagam Madinah, semua hak dan kewajiban umat dijelaskan secara jelas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau disalahpahami. Penerapan di lembaga pendidikan Islam, menyusun aturan sekolah dan kurikulum yang jelas, terbuka untuk guru, siswa, dan orang tua. Memastikan informasi terkait biaya, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi akademik dapat diakses oleh semua pihak. Nah, ini referensinya dari Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah, Jilid 2.
Yang kedua yaitu keadilan. Dalam Piagam Madinah, semua komunitas termasuk minoritas mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi. Penerapan di lembaga pendidikan Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa dalam belajar, beasiswa, dan pengembangan bakat. Penegakan disiplin secara objektif tanpa memandang latar belakang sosial atau agama siswa. Ini referensinya dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang ketiga yaitu musyawarah atau syura. Dalam Piagam Madinah, keputusan penting diambil melalui konsultasi dengan wakil-wakil komunitas. Penerapan di lembaga pendidikan Islam, dewan guru dan komite sekolah dapat membuat keputusan melalui musyawarah, melibatkan siswa dan orang tua dalam diskusi kebijakan sekolah. Misal, program pengembangan karakter atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, referensinya yaitu dari Nasution, Sejarah Pendidikan Islam 2009. Nah, yang keempat yaitu kerjasama dan solidaritas. Dalam Piagam Madinah, semua kelompok diwajibkan untuk saling menolong untuk kebaikan bersama. Nah, penerapannya di lembaga pendidikan Islam yaitu guru dan staf bekerja sama dalam program pembelajaran dan kegiatan sekolah. Siswa didorong untuk bekerja dalam tim dan membantu teman yang kesulitan, misalnya melalui program monitoring. Nah, ini referensinya dari Esposito Zone L Islam, The Strijkvat, Oxford University Press 2005. Nah, yang kelima yaitu penghargaan terhadap keragaman. Dalam Piagam Madinah, setiap komunitas memiliki hak menjalankan keyakinan dan adatnya masing-masing. Penerapannya di lembaga pendidikan Islam yaitu menghargai perbedaan latar belakang siswa, menyelenggarakan kegiatan yang mengedukasi toleransi, dan menghargai budaya lain. Nah, referensinya dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ibnu Hisam, Sirah Nabawiyah jilid 2. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepemimpinan berbasis transparansi, keadilan, musyawarah, kerjasama, dan penghargaan terhadap keragaman yang sangat relevan diterapkan di lembaga pendidikan Islam modern untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan harmonis. Jawaban nomor 3 yaitu analisis kebijakan kodifikasi Al-Quran Mushaf Utsmani dari perspektif manajemen kebijakan. Nah, latar belakang kebijakan Khalifah Utsman bin Affan menghadapi situasi di mana versi Al-Quran yang dibaca di berbagai wilayah kaum muslimin mulai mengalami perbedaan qiraat akibat penyebaran Islam yang cepat ke wilayah yang jauh seperti Syam, Irak, dan Afrika Utara. Untuk menjaga keseragaman teks dan mencegah perselisihan di masyarakat, Utsman memutuskan untuk melakukan kodifikasi Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Nah, sudut pandang manajemen kebijakan, tujuan utamanya yaitu standarisasi dan konsistensi dalam pembelajaran Al-Quran di seluruh wilayah kekhalifahan. Nah, strateginya yaitu membentuk komitmen ahli untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyalin mushaf yang sahih. Nah, implementasinya mengirim salinan mushaf ke berbagai provinsi dan melarang versi lain yang tidak resmi. Nah, ini referensinya dari Al-Mubarak Putri, Safiur Rahman, Ar-Rahiq Al-Maktum, The Set Nextar, Darussalam 2002. Yang kedua yaitu tantangan organisasional koordinasi antar wilayah. Menyatukan komunitas muslim dari berbagai wilayah yang memiliki versi berbeda, membutuhkan komunikasi yang efektif di era tanpa teknologi modern. Manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa qori dan penyalinan mushaf adalah mereka yang terpercaya dan memiliki keahlian tinggi. Resistensi internal, yaitu beberapa kelompok lokal mungkin menolak versi standar karena terbiasa dengan cara membaca atau versi tertentu. Nah, referensinya dari Hodgson, MGS, The Venture of Islam, Vol 1, University of Chicago Press 1974. Nah, yang ketiga yaitu tantangan spiritual, kepatuhan umat, yaitu perubahan teks Al-Quran meskipun minor dapat menimbulkan kebingungan spiritual. Umat muslim harus diyakinkan bahwa kodifikasi ini adalah upaya menjaga keaslian wahyu, bukan mengubahnya.
Kesucian teks, pengelolaan teks Al-Quran memerlukan kehati-hatian ekstrim agar tidak menimbulkan persepsi manipulasi wahyu. Nah, referensinya dari Al-Qurtubi Abu Abdullah, Tafsir Al-Qurtubi, Juz 1 dari Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut 1996. Nah, yang keempat yaitu dampak jangka panjang terhadap pendidikan Islam. Standarisasi kurikulum. Mushaf Utsmani menjadi acuan resmi dalam pengajaran Al-Quran. Nah, sehingga seluruh madrasah dan sekolah Islam berbagai wilayah bisa memiliki rujukan yang sama, integritas ilmu pengetahuan, konsistensi teks mendorong kepercayaan terhadap materi pendidikan Islam, memudahkan penulisan tafsir, fikih dan ilmu hadis. Penyebaran Islam. Standarisasi mempermudah dakwah karena pesan keagamaan yang disampaikan konsisten di seluruh wilayah. Warisan kebijakan yaitu Mushaf Utsmani tetap menjadi rujukan hingga kini, menunjukkan keberhasilan manajemen kebijakan dalam memformulasikan keputusan strategis dengan dampak abadi. Nah, referensinya dari Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman, Ar-Rahiq Al-Maktum, The Sayyid Nestar, Darussalam 2002. Jawaban nomor 4 yaitu analisis inovasi sistem tata kelola di masa Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu transformasi sistem administrasi. Khalifah Umar melakukan transformasi dari sistem kesukuan atau tribal ke sistem administrasi yang lebih terstruktur. Ia membangun fondasi birokrasi yang profesional untuk mengelola pemerintahan dan pendidikan. Di sini ada beberapa inovasi penting, antara lain pembagian wilayah administratif, mengatur wilayah menjadi provinsi dengan pengawasan khusus atau walil, mempermudah pengawasan dan pelaporan. Pembentukan lembaga pengelolaan zakat dan pajak, nah agar pendapat negara terkelola dengan baik dan adil. Pengaturan gaji pegawai dan guru, menetapkan standar pembayaran untuk guru dan pejabat agar profesionalisme meningkat. Nah, ini referensinya dari Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman, Ar-Rahiq Al-Maktum, Darussalam 2002. Nah, yang kedua yaitu gaya kepemimpinan manajemen Umar. Kepemimpinan visioner. Umar memiliki visi jangka panjang untuk membangun pemerintahan yang adil dan efisien, bukan hanya mengandalkan kesukuan. Nah, kepemimpinan partisipasi, ia sering berkonsultasi dengan penasihat, tokoh masyarakat, dan ahli ilmu untuk merumuskan kebijakan kepemimpinan tegas, mengambil keputusan cepat, tetapi tetap berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat umat. Kepemimpinan berbasis akuntabilitas, mengawasi pelaksanaan kebijakan secara langsung dan menindak pejabat yang menyimpang. Nah, ini referensinya dari Khalidi Tarif, The Muslim Conquest of Arabia and Governance under Umar, London Saki Box 2004. Nah, yang ketiga yaitu inovasi infrastruktur dan pendidikan. Infrastruktur kota, yaitu membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk mendukung mobilitas dan keamanan. Pembangunan institusi pendidikan, yaitu menetapkan gaji guru, mendukung madrasah, dan mendorong penyebaran ilmu pengetahuan. Standarisasi sistem administrasi pendidikan, yaitu membuat struktur yang jelas terkait pengajaran, pengelolaan dana, dan pemantauan guru. Nah, ini referensinya dari Lafidus Ira MA, History of Islamic Societies, Cambridge University, Fresh 2014. Nah, yang keempat yaitu dampak jangka panjang birokrasi yang efisien. Sistem administrasi modern yang dibangun Umar menjadi model bagi pemerintahan Islam selanjutnya. Peningkatan profesionalisme pegawai dan guru, standarisasi gaji dan tugas menciptakan motivasi dan disiplin, konsolidasi negara dan pendidikan. Transformasi dari sistem kesukaan ke administrasi formal, memperkuat stabilitas politik, sosial, dan pendidikan. Nah, referensinya dari Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman, Ar-Rahiq Al-Maktum, Darussalam 2002. Gaya kepemimpinan Khalifah Umar menggabungkan visi strategis, akuntabilitas, dan partisipasi sehingga mampu mentransformasi masyarakat yang awalnya berbasis kesukuan menjadi administrasi modern yang terkelola dengan baik.
Inovasi ini tidak hanya memperkuat pemerintahan, tetapi juga pendidikan Islam, infrastruktur, dan sistem sosial secara keseluruhan. Menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pergeseran paradigma manajemen pendidikan di masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu pola manajemen pendidikan masa Rasulullah SAW. Pendidikan bersifat populis, bagi inklusif, terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Masjid menjadi pusat pendidikan, pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak diberikan secara langsung oleh Rasulullah SAW atau para sahabat. Fokus pada pembentukan moral, spiritual, dan kemampuan dasar, literasi untuk seluruh umat. Nah, referensinya dari Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman, Ar-Rahiq Al-Maktum, Dar As-Salam 2002. Nah, yang kedua yaitu pola manajemen pendidikan masa dinasti Umayyah. Pendidikan mulai beralih ke istana atau lembaga khusus untuk anak-anak elit, politik, dan ekonomi. Materi pendidikan cenderung fokus pada administrasi, kepemimpinan, dan pengetahuan duniawi selain agama. Akses pendidikan bagi rakyat biasa terbatas, sehingga kesempatan belajar tidak merata. Nah, ini referensinya dari Lapidus, Ira M.A. History of Islamic Societies, Cambridge University Press 2014. Nah, yang ketiga yaitu dampak positif pergeseran peningkatan kualitas pendidikan elit. Anak-anak, penguasa, dan bangsawan mendapatkan pendidikan lebih mendalam dan berstruktur, mempersiapkan mereka untuk posisi administrasi dan pemerintahan. Profesionalisasi, administrasi, dan birokrasi, pendidikan elit mendukung kelancaran manajemen politik dan pemerintahan di wilayah luas. Urbanisasi ilmu, pusat pendidikan di istana mendorong perkembangan kota dan budaya literasi di kalangan elit. Nah, referensinya dari Hodgson Marshall GS, The Venture of Islam, Vol 1, University of Chicago Press 1974. Nah, yang keempat ini dampak negatif pergeseran, ketimpangan akses pendidikan. Rakyat biasa kehilangan kesempatan untuk belajar sehingga kompetensi dan pengetahuan masyarakat umum lebih rendah. Elitasi ilmu agama. Pendidikan agama menjadi terbatas pada kelompok tertentu, berpotensi mengurangi pemerataan moral dan spiritual umat. Risiko fragmentasi sosial. Kesenjangan pendidikan antara elit dan rakyat biasa dapat memunculkan ketidakadilan sosial dan kecemburuan. Nah, ini referensinya dari Lapidus Ira M.A. History of Islamic Societies, Cambridge University Press 2014. Al-Qutubi Abu Abdullah, Tafsir Al-Qurtubi, Juz 1, dari Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut 1996. Nah, pergeseran manajemen pendidikan dari populis ke elit, di mana Umayyah membawa keuntungan bagi pengelolaan pemerintahan dan kualitas pendidikan elit, tetapi sekaligus mengurangi pemerataan kompetensi umat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang inklusif berperan penting untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan dan adil secara sosial. Jawaban pertanyaan nomor 6. Analisis manajemen budaya dan bahasa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu kebijakan Arabisasi. Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi di seluruh wilayah kekhalifahan. Nah, tujuan menyatukan administrasi dan komunikasi di wilayah yang luas dari Spanyol hingga Persia, sehingga mempermudah pengelolaan birokrasi dan pemerintahan. Nah, dampak budayanya, Arabisasi memperkuat identitas Islam dan memperluas pengaruh budaya Arab di kalangan elit, pemerintahan, dan pendidikan. Nah, referensi ini dari Lapidus Ira M.A. History of Islamic Societies, Cambridge University Press 2014. Nah, yang kedua yaitu keberhasilan manajemen budaya organisasi, standarisasi bahasa, administrasi. Semua dokumen resmi, peraturan, dan catatan pemerintahan menggunakan bahasa Arab, mempermudah koordinasi lintas wilayah. Pemersatu identitas politik dan budaya bahasa Arab menjadi simbol kesatuan kekhalifahan dan legitimasi pemerintahan Umayyah. Penguatan birokrasi dan komunikasi, yaitu pegawai pemerintahan dari berbagai etnis diwajibkan menggunakan bahasa Arab, sehingga pengawasan dan pelaporan lebih efisien. Referensinya yaitu dari Hodgson Marshall GS, The Venture of Islam, Vol 1, University of Chicago Press 1974.
Yang ketiga yaitu tantangan dan ketegangan sosial, gerakan Suubiyah. Kelompok non-Arab yaitu Persia, Mesir, Berber menentang dominasi budaya Arab karena merasa identitas lokal mereka terpinggirkan. Resistensi budaya yaitu penetapan bahasa Arab sebagai resmi menimbulkan ketegangan sosial terutama di kalangan birokrat dan elit lokal yang sebelumnya menggunakan bahasa Persia, Yunani atau lokal. Kesenjangan sosial budaya. Sementara elit menyerap Arabisasi dengan baik, rakyat biasa dan kelompok non-Arab mengalami keterbatasan akses pendidikan dalam bahasa resmi. Nah, ini referensinya dari Kennedy Hag, The Prophet and the Egg of the Caliphate Longman 2004. Kebijakan Arabisasi oleh dinasti Umayyah merupakan contoh manajemen budaya organisasi yang efektif dalam menyatukan administrasi wilayah luas melalui bahasa dan budaya yang sama, memperkuat identitas politik dan legitimasi kekhalifahan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan ketegangan sosial di kalangan non-Arab, menunjukkan bahwa manajemen budaya yang sukses secara administratif bisa tetap menimbulkan konflik sosial jika sensitivasi budaya lokal tidak diperhatikan. Jawaban pertanyaan nomor 7. Analisis manajemen lembaga Bait al-Hikmah. Latar belakang Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah didirikan di Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan pusat oleh putranya. Al-Ma'mun berfungsi sebagai pusat penelitian, penerjemahan, dan pendidikan tinggi, mengumpulkan naskah ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan Arab. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat peradaban Islam melalui ilmu pengetahuan, filosofi, dan sains. Referensinya dari Gutas the Greek, Thought Arabic Culture, Routledge 1998. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen, penerjemahan, dan ilmuwan Bait al-Hikmah menempatkan para cendekiawan terbaik dari berbagai latar belakang, termasuk ahli Yunani, Persia, India, dan Arab. Spesialisasi peran, beberapa fokus pada penerjemahan, beberapa pada penelitian asli dan lainnya pada dokumentasi dan pengarsipan. Nah, pelatihan internal. Penerjemahan muda dilatih langsung oleh ahli senior untuk memastikan kualitas terjemahan dan penelitian. Referensinya dari Gutas, Dimitri Greg, Thought Arabic Culture 1998. Yang ketiga yaitu pendanaan dan infrastruktur. Khalifah menyediakan dana negara yang besar termasuk gaji tetap untuk para ilmuwan dan pembelian naskah langka. Nah, fasilitas lengkapnya yaitu perpustakaan besar, laboratorium sederhana untuk eksperimen ilmiah, dan ruang belajar yang memadai. Pendanaan yang stabil memungkinkan Bait al-Hikmah menjadi lembaga jangka panjang tanpa tergantung donasi atau keuntungan pribadi. Nah, referensinya yaitu dari Saliba, George Islamic Saints and the Shaking of the Urban Renaissance Mid Press 2007. Nah, yang keempat yaitu kolaborasi eksternal dan jejaring ilmiah. Bait al-Hikmah bekerja sama dengan ilmuwan asing dan lokal, menerjemahkan teks dari bahasa Yunani, Persia, dan India, mengundang pakar dari luar Baghdad untuk seminar, konsultasi, dan penerjemahan kolektif. Nah, kolaborasi lintas budaya ini memperkaya isi pengetahuan dan mempercepat penyebaran sains dan dalam dunia Islam. Nah, referensinya dari Gutas, Dimitri, Greg Thought Arabic Culture 1998. Nah, yang kelima, kunci keberhasilan tata kelola, manajemen SDM yang efektif. Pemilihan ahli terbaik, pembagian tugas yang jelas, dan pelatih internal menjaga kualitas ilmiah. Pendanaan berkelanjutan, dukungan finansial dari negara memungkinkan stabilitas lembaga dan kontinuitas proyek penelitian. Kolaborasi lintas budaya, integrasi pengetahuan asing dengan budaya Islam menghasilkan inovasi ilmiah, dokumentasi, dan arsip yang rapi. Semua terjemahan dan riset dicatat dan disimpan secara sistematis, memudahkan akses bagi generasi berikutnya. Nah, ini referensinya dari Kennedy Hag, The Prophet and the Egg of the Caliphate Longman 2004. Menjawab pertanyaan nomor 8.
Visi kepemimpinan Harun Ar-Rasyid dan pembangunan karakter. Yang pertama yaitu budaya literasi dan penghargaan terhadap ilmu. Harun Ar-Rasyid menempatkan ulama dan ilmuwan sebagai pusat pengambilan keputusan, memberikan mereka akses ke sumber daya dan fasilitas untuk penelitian. Ia mendirikan lembaga seperti Bait Al-Hikmah, mendukung penerjemahan buku, penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pelajaran manajemennya yaitu kepala madrasah atau pesantren harus menempatkan guru dan staf pengajar sebagai pusat inovasi, menyediakan fasilitas dan waktu untuk pengembangan profesional. Nah, referensi ini dari Gutas Dimitri Greg Todd, Arabic Culture, The Great Translation Movement in Baghdad, and Abbasid Societies, Routledge 1998. Nah, yang kedua yaitu visi kepemimpinan strategis. Harun Ar-Rasyid memiliki visi jangka panjang membangun masyarakat yang berpengetahuan moral dan produktif. Ia memadukan dukungan finansial, kebijakan publik, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan keemasan ilmiah dan budaya. Nah, pelajaran manajemennya yaitu kepala madrasah harus menetapkan visi jangka panjang untuk lembaga yang mencakup mutu pendidikan etika dan karakter santri. Nah, referensinya yaitu dari Kennedy Hugh, The Prophet and the Egg of the Caliph Longman 2004. Nah, yang ketiga yaitu manajemen SDM kolaborasi. Kepala lembaga ilmiah di bawahnya diberi kebebasan berinovasi dan berkolaborasi dengan ilmuwan dari berbagai budaya. Ia menekankan rekrutmen, staf yang kompeten, pelatih, dan pembagian peran yang jelas. Pelajaran manajemennya yaitu kepala madrasah atau pesantren harus membangun tim guru yang kompeten, mendorong kolaborasi internal maupun eksternal, serta menata peran dan tanggung jawab dengan jelas. Nah, referensinya ini dari Saliba George Islamic Science and the Making of the Urban Renaissance Mid Press 2007. Yang keempat yaitu pendanaan dan dukungan infrastruktur. Harun Ar-Rasyid menyediakan dukungan finansial berkelanjutan termasuk gaji guru dan pembelian buku langka sehingga kegiatan ilmiah tidak terhenti karena keterbatasan dana. Nah, infrastruktur pendidikan memadai seperti perpustakaan dan ruang belajar yang lengkap. Pelajaran manajemen yaitu kepala madrasah atau pesantren perlu memastikan dana yang cukup untuk fasilitas belajar, buku, dan kesejahteraan guru agar mutu pendidikan terjaga. Nah, referensi ini dari Gutas Dimitri Greg Todd, Arabic Culture 1998. Nah, yang kelimanya yaitu membangun budaya mutu Harun Ar-Rasyid, membangun budaya penghargaan terhadap ilmu, keterampilan, dan integrasi moral, sehingga ilmu menjadi pusat kehidupan sosial dan pemerintahan. Pelajaran manajemennya yaitu kepala madrasah atau pesantren harus menanamkan budaya, mutu, menghargai ilmu, disiplin guru, akhlak santri, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, referensinya ini dari Kennedy Hugh, The Prophet and the Egg of the Caliph Longman 2004.